Atlantis. Nama ini sering dianggap sebagai legenda, cerita lama, atau sekedar bahan hiburan. Namun menariknya, semakin modern manusia, semakin sering nama Atlantis dibicarakan kembali. Bukan sebagai dongeng, tetapi sebagai pertanyaan besar yang belum benar-benar selesai. Apakah Atlantis hanya mitos? Atau kita sedang menghindari sesuatu yang terlalu sering untuk diakui sebagai bagian dari sejarah manusia? Jika Atlantis tidak pernah ada, mengapa kisah tentang peradaban besar yang hilang muncul di banyak budaya di berbagai belahan dunia? Dan jika ia memang pernah ada, mengapa jejaknya seakan menghilang begitu saja dengan rapi? Mari kita mulai dari sumber yang paling sering kita sebut, nama Plato. Plato tidak menuliskan Atlantis sebagai cerita simbolik semata. Ia menuliskannya sebagai catatan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lengkap dengan gambaran wilayah, struktur sosial, sistem pemerintahan, bahkan konflik politik. Atlantis digambarkan sebagai peradaban maritim besar, kaya sumber daya, maju secara teknologi, dan memiliki tata kota yang terencana. Namun ada satu hal penting yang ditekankan Plato. Atlantis runtuh bukan karena lemah, tetapi karena kehilangan keseimbangan moral. Sekarang kita berhenti sejenak di sini. Karena pola ini tidak berdiri sendirian, di luar kisah Atlantis, kita menemukan cerita serupa di banyak budaya lain. Bangsa Sumeria mencatat banjir besar yang menghapus peradaban lama. Bangsa Maya berbicara tentang siklus kehancuran dunia. Dalam tradisi Nusantara, ada cerita tentang daratan luas yang tenggelam oleh air. Pertanyaannya menjadi lebih besar. Apakah semua budaya ini sedang berbohong? Atau mereka sedang mengingat peristiwa yang sama dari sudut pandang yang berbeda? Lalu muncul pertanyaan modern. Jika Atlantis begitu besar, di mana buktinya? Disinilah pembahasan sering disederhanakan. Lebih dari 70% permukaan bumi adalah lautan. Dan sebagian besar dasar laut. Belum pernah benar-benar dipetakan secara menyeluruh. Struktur aneh sering ditemukan di dasar laut. Namun dengan cepat diberi label sebagai fenomena alam. Bukan berarti penjelasan itu salah, tetapi juga belum tentu lengkap. Karena tidak semua yang belum bisa dijelaskan berarti tidak pernah ada. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih sensitif. Bayangkan jika manusia modern mengetahui bahwa pernah ada peradaban yang jauh lebih maju, namun runtuh karena kesalahannya sendiri. Meskipun memiliki teknologi tinggi, apa dampaknya? Manusia akan berhenti menganggap teknologi sebagai jaminan keselamatan. Manusia akan mulai mempertanyakan arah kemajuan. Dan ini bukan kabar yang nyaman. Karena sejarah bukan hanya tentang masa lalu. Ia juga tentang siapa yang berhak menentukan masa depan. Maka
Atlantis lebih aman disebut sebagai mitos. Lebih mudah ditempatkan sebagai cerita daripada dibahas sebagai peringatan. Padahal bisa jadi Atlantis bukan sekedar nama tempat. Atlantis adalah simbol tentang peradaban yang maju lebih cepat daripada kedewasaan manusianya. Jika Atlantis benar-benar pernah ada, maka kehancurannya bukan kegagalan teknologi, melainkan kegagalan kesadaran. Dan di titik inilah kisah Atlantis tidak terasa jauh. Justru terasa sangat dekat dengan kehidupan manusia hari ini. Mungkin Atlantis tidak hilang karena tenggelam. Mungkin ia hilang karena tidak ingin diulangi secara buta. Dan pertanyaannya sekarang bukan apakah Atlantis nyata, tetapi apakah manusia modern sedang berjalan di jalur yang sama dengan nama peradaban yang berbeda? The Am Story, cerita yang menguak kebenaran tersembunyi.